الذي لا إله إلا هو إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومعلمنا ومعلمنا أجمعين سبيل السلام إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من شر ما صنعنا ومن شر ما صنعنا ومن شر ما صنعنا ومن شر ما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassajid lisani wa hlul bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati bil qalbi li'anna an-niyyata al-qasdu fala tata'atta ma'a ghaflatil qalbi wa yusannu an-nutqu biha. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dengan niat pertama kita i'tikaf di dalam masjid dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga aku i'tikaf di dalam masjid sunnatan tazkur karena Allah Ta'ala. Dan kita juga sama-sama menunaikan kewajiban, melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab-adab istinja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun wudu. Ya, insyaallah tahu aja sudah berkaitan rukun wudu ini. Karena tiap hari kita mengetahui. Cuman untuk lebih rincinya lagi kita akan belajar pada malam hari. Ujar musannif wa furudul wudu'i sittatun. Dan bermula segala rukun wudu itu ada 6. Di semalam dalilnya 4 di dalam Al-Quran, 2 di dalam hadis Nabi. Jadi 6 jumlahnya. Nah ini mencari rukun wudu ini ialah ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i. Jadi kita adalah pahala mengikuti jutaan hadis, adalah pahala mengikuti di dalam Quran beberapa rukun wudu. Namun kita salah mencari bagaimana waktunya dan ilmunya. Jadi kita sudah disiapkan oleh ulama-ulama terdahulu, adalah pahala kita tinggal mengumpat saja. Udah saja rukun wudu sudah sedikit di dalam Quran, sering cari di dalam hadis, hanya 6 saja. Nah itu langsung kita kalimat. Ini dari jutaan hadis yang cari. Jadi dikumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Ya, dicari tinggal kalimat di Quran mulai Fatihah sampai Nas dicari ada tentang wudu, ternyata hanya 4 gitu kan.
Di dalam hadis hanya dua. Nah, lalu yang pertama di sini an-niyatu, yaitu niat. Nah, niat ini dalilnya di dalam hadis Nabi. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Dan di sini Imam Syafi'i mentakdirkan dalam kata-kata al-a'mal itu dengan takdir innama sihhatul a'mal binniyati. Hanya saja sah segala amal itu apabila disertai dengan adanya niat. Jadi amal itu lafaznya jamak, niat itu juga jamak. Ini disebut dengan muqabalatul jam'i bil jam'i. Artinya semua amal ada niatnya masing-masing. Nah, niat ini letaknya di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Jadi dengan hati, dan niatnya itu lawan hati. Kalau di muntung itu artinya lafaz, melafazkan. Nah, karena di sini di anna niyata al-qasdu, karena bahwasanya niat itu ialah al-qasdu, menyengaja, bersengaja, beristilah juga, atau ada tujuan. Nah, kalau kata-kata maka tidak terwujud niat tadi ma'afatul qalbi beserta lupanya hati. Jadi kata bahwa niat pun kadang di hati anaknya. Wa yusannu nutqu biha, dan disunatkan melafazkan dengan niat. Di dalam itu aili yusa'idal lisanu al-qalba, supaya menolongi lidah ini akan hati. Itu alasan pertama. Wali annahu ab'adu 'anil waswas, dan karena bahwasanya melafazkan itu menjauhkan daripada waswas. Was-was itu kita asal belum pas, belum jujur lagi niat. Nah, ini was-was biasa pula, gigi pulang sumur, ya biasa pula. Ada mau apa? Ada mau pas. Jadi asal ada pas saja niatnya tadi. Nah itu jadi izin pakai lafaz semua itu berdoa. Rabbul Hadizil Asrori Alhamdulillah Ta'ala. Dibayangkan artinya. Jadi kita pas membahas semua tadi, langsung kita memasukkan niatnya di dalam hati. Nah, jadi bila sudah itu datang was-was belum pas sudah. Nah, kita juga nama lawannya was-was ini. Kalau kita lawannya, ini malah kita diganggunya terus. Sesungguhnya dari syaitan, bisikan syaitan ke dalam hati kita mengatakan belum pas, padahal sudah pas. Wa tajibu muqaranatuha bi wasli awwali juz'in min al-wajhi, dan wajib menyertakan niat. Apabila wajibnya bi wasli awwali juz'in, dengan membasuh permulaan bahagian minal wajhi, daripada muka, wajah. Nah, jadi membasuhnya pas mulai dan juga mengenai muka. Nah, mulai situ kita meletakkan niat sahaja dulu. Kenapa jadi wajib? Itu karena supaya disertakan niat tadi bi husni awalil wajibati, dengan membasuh permulaan yang wajib. Karena innamal a'malu binniyat itu karena itu lil muqaranah, hanya saja segala itu disertai dengan niat.
menyertakan niat itu ialah di awal-awal kewajiban mengerjakan ibadah itu. Kalau wudu permulaan wajib membersumah, nah maka disitulah tempat meletakkan niat. Wa min kaifiyatiha, dan di antara tata cara berniat ayyakula, bahwa membaca atau berkata seseorang nawaitu raf'al hadasi. Kalau orang Arab pakai bahasa Arab ya, kalau kita ya ngalis sedikit supaya paham bahasa kita. Nawaitu raf'al hadas, aku berniat mengangkat hadas, itu bisa ada. Awis tiba atas sholat, atau niatnya menentuk boleh sembahyang. Nawaitu raf'al hadasi, atau nawaitu istibahatus salat, au nahwiha, atau seumpamanya mimma yaqtaru ila wudu'in, daripada ibadah yang berhajat kepada wudu. Misalnya hendak menyentuh mushaf, nawaitu wudu'a di masjid mushafi, atau hendak sujud tilawah atau sujud syukur, nawaitu wudu'a disujud syukri, bisa. Pokoknya setiap ibadah yang memerlukan niat bisa hanya diniatkan. Au ada afardil wudu'i, atau nya berniat au nawa ada afardil wudu', menunaikan kewajiban berwudu. Ini bagus. Bisa. Awil wudu'i, atau nya berniat berwudu. Walau wujidat niyatu fi asna'i ghuslil wajhi duna awwalihi kafat. Dan jikalau didapati niat itu di pertengahan membasuh muka, duna awwalihi, tidak di permulaannya, kafat, cukup saja. Jadi pas menusuk jadi ini belum berniat, pas begitu berniat sangat cukup hanya untuk memasuk hidung dan ke bawah, untuk bagian atas belum lagi. Wa wajib i'adatul maghsuli, dan wajib mengulang yang dibasuh yang belum berniat tadi. Jadi dari yang belum berniat, yang dibasuh tapi belum berniat, jadi itu berhitung sini. Nah, jadi diulangi mulai dari di atas. Fawujubu qarniha bima dzukira yuqtadda bihi, maka bermula kewajiban menyertakan niat bima dzukira, dengan yang telah disebut. Bima dzukira itu ayat di awwali juz'in minal wajhi. Maka bermula kewajiban menyertakan niat dengan membasuh permulaan bahagian daripada muka, itu liyu'tadda bihi, supaya dianggap sah dengannya. Wa qaulul musannifi awwali, itu saqitun min ba'di musannif, dan perkataan musannif awwali yang di dalam kurung dua tadi muqarrar bi rusli awwali, nah itu saqitun tidak disebut fi ba'di musannif, pada sebagian salinan kitab yang lain. Ya, jadi ada dua versi, ada yang langsung watajibu muqarraratan bi rusli juz'in minal wajhi, ada juga watajibu muqarraratan bi rusli awwali juz'in minal wajhi. Ada dua nasah, ada dua salinan, mungkin dari murid sidin yang lain. Nah itu masalah niat merupakan rukun pertama dalam berwudu. Jadi ada yang kita gunakan belum paham, ada juga berbeda yang dia paham, yang belum paham. Jadi
masalah niat. Kalau seumpama niatnya itu kan dikhususkan biasa lebih untuk masak, itu niat untuk tapi untuk niat masak saja, apakah itu termasuk sudah yang bisa? Oh iya. Jadi rasanya niat wudhu ini terbagi tiga. Ada yang masuk-masukan bila niat ini masuk ini dia tertawa. Bila tingkatan pertama itu untuk sembahyang fardu, itu semua apa aja Allah misalnya. Nah cuman kali ini lagi dalam kitabnya itu cuma sekarang terbaca mereka tingkatan niat wudhu ini ada tiga. Jadi ada yang di atas, kalau di atas itu nawaitu wudhu kayak kita biasa, nawaitu wudhu li rabbil hadasil asghari atau nawaitu wudhu al-fardhu lillahi ta'ala. Itu gawian apa aja Allah masuk. Sembahyang wajib, yang sunnah gitu misalnya. Itu menyentuh mushaf, sujud syukur, sujud tilawah, itu masuk aja. Tawaf masuk aja. Umum. Cuman kalau niat yang khusus tadi, rasanya yang paling rendah itu kayak niat sujud syukur atau niat sujud tilawah, itu ada beberapa yang masuk ke situ, tapi tidak pernah di atasnya. Dan dicari Allah SWT minggu itu. Jadi makanya kita itu panjang biasanya kalau kita menang, kalau dihafal kalau dijalan bulan. Nah, ada saya baca ini tingkatan niat itu nih tiga tingkatan. Jadi niat yang paling umum itu mencakup berataan apa aja masuk. Ada yang di tengah, kalau di tengah ini yang di bawahnya masuk. Nah, tapi yang di atasnya lama-lama pada mau masuk. Misalnya itu. Jadi lagi amannya ya. Yang aman itu ya yang umum kayak biasa kita tuh itu gawian apa aja nama berhajat kepada wudhu kawan dewi gitu. Nah itu kalau mulai ada umum lah. Anda benar sudah saja wudhu kalau suka malam. Nah itu gawian apa aja nama berhajat kepada wudhu kawan dewi situ. Dan sembahyang tawaf menyentuh mushaf sujud tilawah sujud syukur. Nah itu kawan dewi bertahan itu namanya. Maksudnya selama ada tawakal. Oh, dalam itu memang kalau dalam bulan menggunakan banyu yang berlebihan termasuk. Kalau nikmatnya kalau kita memakai banyu kita sini karena kebanyakan banyu jadi kita. Kalau di kitab itu, walaupun wudhu di mana di laut kita berlebihan tetap makruh. Jadi makruh itu punya memakai banyu berlimpatan. Nah kalau banyu yang bisa ada tapi ada, ya sedangkan nang memakai pacaran banyak, kita jangan berlebihan bisa kita pakai hak orang lain. Jadinya kalau gitu banyu wakaf misalnya sekadarnya aja. Kalau kita tulisan kan orang bayar leading, pakailah air wudhu secukupnya. Orang dibayar kan ya, kalau uang ada misalnya, nah ini problemnya. Jadi jangan sampai itu anak orang berarti. Jangan pakai banyu orang yang berlebihan di langgar atau di masjid kan. Selain itu pakai banyu leading membayar orang macam. Kita membayar dia aja kan. Nah, setelah rukun pertama yaitu niat, rukun kedua dalam berwudu ialah wasani waslul wajhi. Yang kedua daripada rukun-rukun wudu yaitu membasuh muka, membasuh atau bisa juga terbasuh, membasuh. Ada istilah membasuh, kita naik hujan dia siapa terbasuh.
Al-Nama istilah besok termasuknya juga dalam kata-kata rasul wajib. Nah, membasuh muha ini dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum," maka basuhlah oleh kalian akan muka-muka kalian. Jadi Tuhan menyuruh kita bila wudu basuh muka. Nah, nangaran muha itu Imam Syafi'i tadi sedikit meneliti pula nangaran muha itu mulai mana sampai ke mana dan apa termasuk di dalam kata-kata wajah atau muka. Ini tugas Syafi'i kita ada perlu meneliti sampai ke dalam situ. Sudah sedikit kajian, sudah sedikit batas biarkan. Nangaran muha itu di sini min manawi syahrir ra'si al-mu'tadi. Jadi mulainya, minnya itu lebih tidak. Mulainya dari tempat tumbuh rambut kepala. Nah, ada rambut. Nah, itu mulai situ kan ngaran muha. Sampai ke mana? Ke bawah. Ila muntahal dhaqni, sampai ujung dagu. Nah, ujung dagu. Sampai sini. Ini mulai atas ke bawah. Nah, ini muha panjang. Dari segi panjangnya, lebarnya kita mulai kalinya sampai ke kalinya sini. Al-mu'tadi, yang biasa, kebanyakan orang mu'tadi biasa. Ya, berarti orang ada biasa, ada termasuk di sini. Misalnya tumbuh rambut mulai dari sini. Warik misalnya, kalau di situ kan dihitung, ya kan ada termasuk kan. Jadi yang biasa kita dari sini, ya ini termasuk. Nah, kalau misalnya orangnya tumbuh rambut naik tengah kepala sini, nah, jadi ini bagaimana? Karena itu ada biasa. Kamu bersulah, masa mau ada bagian? Jadi yang dipandang sini yang biasanya, yang kebanyakan orang itu tumbuh rambut mulai mana? Nah, itulah mulainya muka sampai ke ujung dagu. Jadi zakni itu bidzalil mu'jamatin, dibaca dengan zal yang bertitik satu, yaitu mujtama'ul lahyaini, tempat bertemunya dua rahang di bawahnya bertemu. Nah, itu tengah sini dagu orang dagu. Wahuma lahyaini itu dua tulang alladzani alaihima, yang adalah atas keduanya itu al-asnan sufla, gigi-gigi bawah. Jadi tulang rahang itu. Nah, lalu bersambung di tengah, nah itu dia buat sambungan ini. Tulan, nah, ini secara panjang ya. Ya panjang kali lebar. Nah, panjangnya mulai tempat tumbuh rambut sampai di ujung dagu. Nah, wa afada qawluhu al-mu'tadu anna mawdi'al ghamami wa huwa ma nabata 'alaihi asy-sya'ru min al-jabhati dakhilun fi haddil wajhi. Dan memberi faidah perkataan musannif itu al-mu'tad, yang disini al-mu'tad yang biasa kebanyakan orang, anna mawdi'al ghamami, bahwasanya tempat tumbuh ghamam. Ghamam ini dari ini ada rambut, namanya ghamam. Biasa kita apa? Rambut bulu dari anak, bulu anak. Nah, itu termasuk daripada kepala, ini termasuk dalam rambut, dalam muka. Bahwasanya tempat ghamam, nah, yaitu ghamam ini diartikan sendiri bahwa ma nabata alaihi sya'ru minal wajhi, yaitu tempat yang tumbuh atasnya oleh bulu daripada dari
itu termasuk daripada muha. Di sini dakhilun itu masuk fi haddil wajhi, ke dalam batasan muha. Jadi ini termasuk muha juga. Wa anna mawdi'as sal'i, dan bahwasanya tempat sulah nomor wa huwa man hasara anhu sya'ru, yaitu tempat yang hilang daripadanya oleh rambut, min muqaddam ra'si, dari depan kepala, laisa minal wajhi, tidak termasuk daripada muka. Jadi nomor sulah ya. Nah, di sulahnya ini kadang itu di rambut misalnya. Nah, ini kadang termasuk daripada muka, tapi kadang masuknya dari kepala. Nah, jadi ada batasan muka dan kepala. Makanya jadi lapian itu memang talinya ini termasuk muka atau termasuk kepala, Pak? Nah, jadi lapian sih. Nah, macam seperti talinya ini termasuk daripada kepala, ada termasuk daripada muka. Nah, ada bahasa lain yang memasukkan talinya ini termasuk muka, juga itu semua membasuh. Nah, makanya kita sunat saja membasuh talinya ini. Nah, kesunatan itu sesudah membasuh kepala, sesudah sunat. Wa min watadil udhuni ila watadil udhuni urdan, dan dari ya pengarangnya ini talinya kayaknya buatan asap talinya biasa itu asapnya talinya sampai kepada asap talinya sabadanya. Nah, itu secara lebarnya panjang kali lebarnya. Jadi lebarnya dari asap talinya kepada asap talinya sebelahnya. Wal muradu, dan yang dikehendaki atau yang dimaksud zahiru ma zukira, yang nampak dari yang telah disebut tadi. Nah, jadi mulai ke sini, nah karena nampak dari situ itu wajib dibasuh. Karena la yajibu, tidak wajib, baslu batinil aini, ada wajib membasuh dalam mata. Di sini kita basuh di atau hijau kan? Nah, hijau. Kan ada wajib membasuh dalam mata. Nah, biji matanya ada wajib dibasuh, ada termasuk. Wala yustahabbu, dan tidak disunatkan dia. Wajib ada membasuh biji mata, sunatkan itu. Jadi ada daerahnya. Wal muradu bi wadadil uzni, yang dimaksud dengan asap talinya tadi, yaitu an-nati'u, yang timbul, mimma, daripada anggota yang nyaris sedera mengelilingi papilingan ada yang timbul naik, makanya pasak talinya. Nah, itu tadi batasan muha. Nah, lalu di sini wajibu ghuslu juz'in min ra'sihi, dan wajib membasuh sebagian daripada kepala. Jadi kita membasuh ini lebih sedikit ke atas kepala, terus sekelilingan lebih sampai ke bawah, sampai ke bulu bawah. Atas itu biasanya rambut sedikit kalinya, tapi ada batasan yang dibatasi dari. Wa tahta
rahangnya yang dibasuh, rahang, wa dhaqnihi dan di bawah dagu, nah berlebih juga. Wasa iri, wajibu wasa iri, dan sekalian tempat yang mengelilingi biwajihi, wasa iri ma yuhitu biwajihi, dan sekalian anggota yang mengelilingi dengan mukanya. Alasannya apa jadi wajib? Liyutahaqqaqa ghuslu jami'ihi, supaya dipastikan terbasuh keseluruhannya. Nah, ini juga termasuk dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang ada awas sempurna mengerjakan dengan kecuali dengan mengerjakan sesuatu tadi, maka hukumnya mengerjakan sesuatu itu hukumnya wajib. Ada kalau kita sempurna membasuhha kecuali melebihi batasan muha tadi, maka hukum melebihi itu hukumnya wajib. Jadi melebihi sedikit, bila melebihi banyak kan, nah ini jadi sunat kan. Jadi kalau kita melebihi sampai ke kepala, nah itu sunat, itu namanya burrah, yaitu melebihi kesuran yang wajib, melebihi daripada kesuran yang wajib. Nah itu kan akan bercahaya di hari kiamat. Nah, jadi Nabi meminta umat-umat yang berwudu, merancap wudu, yaitu dengan bercahaya muka, tangan dan betis. Nuril muhajjalin, umat Nabi. Wa yajibu dan wajib juga ghuslu kulli udbin, wajib membasuh tiap-tiap bulu mata. Bulu mata wajib. Bila pakai bulu mata palsu pada sahurnya, karena tertutup oleh dilimnya, bulu mata palsu pada sahurnya tertutup oleh. Nah, jadi bulu mata wajib dibasuh. Wahajibin, bulu haning wajib dibasuh bulu haning. Wasyaribin, sesingot, sesingot. Wa anfaqatin, dan yang bersapatkan di dua bibir, anfaqah. Yang bersapatkan, bersapat itu bentuknya adalah kalau kita lihat bersapat bilang kayak bersapat. Wa idharin, dan cangkong. Yang jangan dilipatkan talinya, kantong. Jadi ulur, kantong diulur, diulur ke bagian muka dan dibasuh. Jangan dilipat ke belakang. Karena izar ini termasuk bagian muka yang wajib dibasuh ketika berwudu. Termasuk juga jabis, nah wajib juga dibasuh. Walihiyatin khafifatin syahran wa basharan, walihiyatin khafifatin, dan janggut yang tipis wajib juga dibasuh. Syahran, baik bulu-bulu yang ada di muka, wa basharan, dan kulit. Kalau di kitab lain itu termasuk dua bagian-bagian adalah dua bibir, wasyafatani minal wajhi, dua bibir termasuk juga bagian muha yang wajib dibasuh ketika berwudu. Jangan antuk kan dibasuh bibir, nah, ada selanjutnya wudunya. Karena dua bibir termasuk daripada anggota muha yang wajib dibasuh. Ay zahiran wa batinan, baik luarnya ataupun dalamnya wajib dibasuh.
bulu mata, sesimut janggut, lusapat, apa tadi, kantong, habis. Nah itu wajib dibasuh luar dalam. Wa yajibu ghuslu zahiri mastarsala min lihyatin kasifatin, dan wajib membasuh yang nampak dari janggut yang terulur daripada janggut yang tebal. Jadi kalau janggutnya terlalu tebal atau ulur, nah ini wajib dibasuh. Nah sampai ke dada wajib dibasuh. Janggut ini rata-rata biasanya ada janggut tebal gitu. Nah, sampai panjang, belum ada yang buat Arab, buat India. Itu kabel-kabel kita ada itu. Ini wajib banyak itu membasuh sampai yang terulur daripada janggut yang tebal tadi. Lirajulin bagi laki-laki, wa in kharaja an haddil wajibi, sekalipun keluar daripada batasan yang wajib. Sama aja kita kasih khusus, tapi wajibnya menyampaikan sampai ke bawah janggutnya tadi yang tebal tadi. Wala yajibu ghuslu batinihi, dan tidak wajib membasuh dalamnya janggut yang tebal tadi, tidak wajib. Jadi dua itu satu biasa. Kenapa? Li'usri isalil ma'i, karena sulitnya menyampaikan air ilahi kepada dalam janggut yang tebal tadi. Nah lalu batasan janggut itu tebal atau tipis itu kayak apa? Kira nangarat tebal atau kayak apa? Nangarat janggut tipis itu kayak apa? Nah wal khafifatu, dan bermula janggut yang tipis itu ma'ura basyaratuha, yaitu janggut yang dapat dilihat kulitnya fi mahallin tafakhuri, pada tempat percakapan. Kita berpanjang percakapan ini kelihatan kan ada kulit dan tumbuh janggut, bilanya kelihatan berarti janggut tipis. Ayo kelihatan kulitnya berarti tipis sampai janggut. Nah itu tipis, bilanya kelihatan kulitnya waktu berhadapan berarti janggut itu tipis sebenarnya. Ini dibagi batasan oleh para ulama tentang janggut tebal atau janggut tipis. Wal kasifatu, dan arti janggut yang tebal yaitu matamna'u, yaitu janggut yang menegah daripada ru'yatu zalika, daripada melihat yang demikian itu, yaitu melihat kulitnya. Ada kelihatan kulitnya. Wal lihyatu, dan arti janggut itu hiya asy'aru, yaitu bulu, an-nabitu yang tumbuh ala dzaqni, atas dagu, khasatan khusus, secara khusus itu tumbuh di dagu pada janggut. Wa mislul lihyati fima dzukira al-'aridani, seumpama janggut pada yang telah disebutkan yaitu al-'aridani, dua jabis, kalau latihan jabis, kemudian jangkong. Wahuma al-muhitani, yaitu yang meliputi daripada al-muhazil al-uzuni, yang memintangi bagi telinga. Asal bahwa al-izar, yaitu cangkong. Kemudian latihan menyatakan dari jabis cangkong ya. Cangkong ini saja yang kalau ada jabis bercangkong. Kalau ada jabis langsung jabis. Nah itu membasuh muha tadi. Nah, jadi itu rukun wudu yang kedua. Nah jadi ada yang kita mengatakan kita silakan. Batasan yang wajib dibasuh ketika berwudu.
material. Insya Allah minggu ini kita akan membahas tentang rukun yang ketiga, yaitu membasuh dua tangan sampai ke siku. Jadi sudah dua rukun, niat dan basuh tangan. Kalau bicara tentang semalam kan tentang masalah WC jamban, yang mana jamban itu dilakukan kan biasanya pada kemarin. Jadi kan ini ada WC kamar mandi. Kalau WC dalam satu paket ruang kamar mandi mungkin sama ya kalau punya. Tapi kalau sama WC kamar mandinya berbeda, apakah kamar mandi termasuk sama hukum dalam WC? Artinya makro juga ada dalam urusan kebacaan. Soalnya kalau orang di kamar mandi lain itu biasanya ada tempat kebetulan yang memerlukan ada lapas pembacaan sunat. Atau kan biasanya kalau WC itu masuk biasanya kepala lah. Kalau kamar mandi enam lah. Ya, jadi apakah bisa makan orangnya bisa makan atau apa? Ya, saya dulu kejadian yang dari sumber-sumbernya, apakah hal disamakan atau belain hukumnya? Soalnya kebanyakan kamar mandi itu ada hukumnya biasanya orang lain. Ya. Cuman ada mendengar ya lah, untuk mendengar nih hadis. Tapi hadisnya ini mau kabarin juga orangnya ada. Jadi menyamakan kamar mandi dan WC. Cuman apakah bahasa sidin itu sama kah kamar mandi itu WC? Biasanya orang-orang yang di Jakarta maka kamar mandi itu udah ada WC pak. Jadi kalau misalnya saja kan persamaan bahasa kamar mandi ya WC, kamar mandi jadi WC sama bahasa balak lah, kamar itu beda ya pak. kalau dari bahasa Arab tidak sebenarnya. Berarti apa